Halo semua, kembali lagi di channel Ngomongin Film. Kali ini kita akan membahas alur cerita dari sebuah film yang menceritakan tentang wabah virus zombie mematikan yang tiba-tiba muncul di dalam pesawat ketika pesawat itu sedang melakukan penerbangan. Akibatnya, hampir seluruh orang yang ada di pesawat itu pun terinfeksi oleh wabah virus zombie karena mereka tak bisa pergi kemana-mana lagi. Namun meski begitu, masih ada beberapa orang yang berhasil selamat dan mereka pun mencoba bertahan dari serangan para zombie. Lalu apakah orang-orang ini bisa menyelamatkan diri dari pesawat yang berisi banyak sekali zombie? Wes ra usah kesuwen, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film ini bermula ketika sebuah pesawat sedang melakukan penerbangan dari kota Los Angeles menuju ke kota Paris. Terlihat beberapa pramugari sedang asik menggibah satu sama lain sambil membahas tentang apa saja yang akan mereka lakukan nanti jika mereka sudah mendarat di Paris. Di saat yang bersamaan, si co-pilot bernama Randy merasa penasaran dengan isi kargo yang sedang mereka bawa karena ia sempat melihat bahwa kargo itu dijaga oleh pria berpakaian APD yang membawa sebuah senjata. Dan saat ia menanyakan pada sang pilot bernama Ray tampaknya juga tak tahu apa-apa tentang isi dari kargo misterius tersebut. Namun di sana Ray mengatakan jika mereka mengalami masalah dengan kargo itu, mereka disuruh untuk menghubungi Dr. Bennett dan Dr. Sebastian, penumpang kelas 1 yang juga ikut terbang bersama mereka, sehingga ia menyuruh Ray untuk tak perlu mengkhawatirkan tentang isi dari kargo itu lagi dan fokus pada pekerjaan utama mereka. Tak lama kemudian, salah satu pramugari yang bernama Megan datang untuk mengantarkan kopi pada mereka berdua, di mana di sana Megan sempat bertanya apakah Ray benar-benar akan pensiun dari pekerjaannya, dan Ray pun menjawab bahwa penerbangan ini merupakan penerbangan terakhirnya sebagai seorang pilot, karena ia ingin pensiun agar ia bisa menikmati masa tuanya bersama keluarga. Sementara itu di dalam kabin pesawat, kita bisa melihat beberapa penumpang yang tidak biasa seperti seorang polisi bernama Truman, yang sedang mengawal tahanannya yang bernama Frank, pasangan muda bernama Peter dan Kara serta Tony dan Jackie, lalu ada juga seorang pro player golf terkenal bernama Billy Freeman bersama sang istri bernama Anna Freeman. Selain para penumpang yang ada di kelas ekonomi, ada juga penumpang di kelas bisnis yang tak lain adalah Dr. Bennett, Dr. Sebastian, dan juga Dr. Lucas yang kini sedang berdebat satu sama lain gara-gara mereka memiliki perbedaan pendapat dengan apa yang akan mereka lakukan pada kargo misterius tersebut. Singkat cerita, Ray mendeteksi adanya cuaca buruk sehingga ia pun meminta para penumpang untuk tetap tenang karena ada kemungkinan bahwa badai itu akan membuat pesawatnya mengalami turbulensi. Lalu ketika pesawat mulai berguncang hebat, tiba-tiba salah satu kargo terjatuh menimpa kaki si penjaga dan membuatnya terluka parah. Di saat yang bersamaan, tepatnya di markas Pentagon yang ada di Los Angeles, salah satu ilmuwan serta seorang pimpinan militer meminta salah satu bawahan presiden untuk segera melaporkan pada presiden tentang kaburnya 4 orang ilmuwan yang tak lain adalah Dr. Bennett dan kawan-kawan karena mereka membawa sebuah eksperimen biologis yang mungkin bisa membahayakan nyawa banyak orang. Berdasarkan catatan yang sudah mereka temukan, Dr. Bennett ternyata sedang melakukan eksperimen berbahaya terhadap salah satu virus mematikan yang bisa membuat seseorang hidup kembali. Namun jika eksperimen itu gagal, ada kemungkinan bahwa virus itu akan menyebar pada orang-orang yang lain yang mungkin bisa menyebabkan terjadinya wabah mematikan. Kembali ke pesawat, seorang wanita tiba-tiba keluar dari dalam kargo dan tanpa disadari wanita itu ternyata adalah Dr. Kelly, istri dari Dr. Lucas, yang mana hal itu menjelaskan mengapa Dr. Lucas sebelumnya sangat khawatir dengan keadaan kargo, bahkan ia juga sempat berdebat dengan Dr. Bennett dan juga Dr. Sebastian. Tampaknya Kelly sedang mengalami sakit parah karena ia merasa bahwa tubuhnya kini sedang tidak baik-baik saja, dan saat ia hendak keluar dari sana, si penjaga yang melihatnya pun langsung menembaki Dr. Kelly. Namun tembakan itu justru meleset dan malah membuat alat komunikasi yang ada di pesawat tersebut mengalami kerusakan. Dr. Kelly kemudian berusaha menjelaskan bahwa dirinya hanyalah seorang dokter dan ia juga sedang mengalami sakit. Lalu ketika si penjaga menyuruh Dr. Kelly keluar, entah mengapa si penjaga malah menembaki tubuh Kelly hingga ia meninggal dunia. Tetapi saat si penjaga itu sedang mereload senjata, tiba-tiba. Sementara itu di dalam kabin pesawat,
Peter dan Tony malah naksir pada salah satu pramugari bernama Stacy, padahal mereka berdua sudah memiliki pasangan masing-masing. Bahkan di belakang pesawat Tony diam-diam mencoba menggoda Kara hingga terjadi keributan antara kedua pasangan tersebut. Tak lama kemudian, tiba-tiba pesawat kembali mengalami turbulensi dan saking parahnya guncangan pesawat itu, beberapa penumpang pun mengalami luka akibat benturan. Salah satunya yaitu Truman yang tak sadar bahwa Frank berhasil kabur darinya, gara-gara ia sempat pingsan setelah kepalanya terbentur atap kabin. Truman pun mencoba mencari keberadaan Frank dengan menanyai para penumpang itu satu persatu, tetapi sepertinya tak ada seorang pun yang tahu di mana keberadaan Frank, karena ia ternyata sedang bersembunyi di dapur pesawat yang terletak di bagian paling belakang. Di sisi lain, Ray menyuruh Randy menemui Dr. Bennett dan Dr. Sebastian agar ia bisa meminta tolong pada mereka berdua untuk menemani memperbaiki alat komunikasi yang letaknya ada di bagian kargo. Lalu setelah Randy bertemu dengan Dr. Bennett, mereka akhirnya sepakat bahwa Sebastian dan Lucas lah yang akan menemani Randy. Sebelum pergi, Dr. Bennett sempat menyuruh Sebastian untuk mengawasi Lucas karena ada kemungkinan bahwa ia akan melakukan sesuatu demi bisa bertemu dengan istrinya, dan jika keadaan menjadi tak terkendali, maka Sebastian terpaksa harus melenyapkan Lucas terlebih dahulu. Tanpa berlama-lama, Randy dan yang lain pun bergegas masuk ke dalam ruangan kargo. Namun ketika mereka mencoba memanggil si penjaga, mereka menyadari bahwa Dr. Kelly ternyata sudah menghilang dari kargo. Dan tampaknya mereka terlambat karena Dr. Kelly serta si penjaga yang sudah berubah menjadi zombie langsung menyerang Sebastian dan Lucas. Akibat kejadian tersebut, Sebastian dan Lucas tampaknya gagal menyelamatkan diri, sementara Randy yang ketakutan mencoba melaporkan pada Ray bahwa kargo yang mereka bawa ternyata berisi zombie. Bahkan para zombie itu telah menyerang Sebastian dan juga Lucas hingga mereka berdua meninggal dunia. Mendengar hal itu, Ray berusaha menenangkan Randy sambil mengatakan bahwa Randy mungkin salah lihat karena zombie itu hanya ada di film-film saja. Tetapi di sana Randy berusaha meyakinkan Ray bahwa ia baru saja diserang oleh para zombie, dan ia juga meminta agar Ray segera mendaratkan pesawatnya sebelum para zombie itu menyerang mereka semua. Sayangnya, Ray tak bisa melakukan hal itu karena kondisi cuacanya terlalu buruk, sehingga ia akhirnya menyuruh Randy untuk menemukan salah seorang pria bernama Paul, yaitu polisi yang disewa oleh Ray untuk mengawal penerbangan tersebut secara diam-diam. Awalnya, Paul juga tak percaya dengan cerita Randy karena menurutnya, para zombie itu hanya ada di dalam film-film saja. Namun meski begitu, ia tetap akan melakukan pekerjaannya, sehingga ia pun mengatakan bahwa ia akan bertanya pada Dr. Bennett terlebih dahulu, karena ia adalah orang yang bertanggung jawab dalam masalah ini. Setelah bertemu dengan Dr. Bennett, Paul mencoba bertanya tentang apa saja isi dari kargo misterius yang dibawa oleh mereka. Tetapi Dr. Bennett sepertinya berusaha menyembunyikan tentang isi dari kargo itu, bahkan ia juga berbohong dengan mengatakan bahwa kargo itu berisi barang-barang bersejarah yang sangat rentan dan tak boleh dibuka oleh sembarang orang. Sementara itu, di pusat komunikasi penerbangan yang ada di Los Angeles, mereka tiba-tiba mendapat panggilan dari Departemen Keamanan yang meminta mereka untuk segera menghubungi pesawat Ray dan menyuruhnya kembali ke Los Angeles lagi. Namun si petugas mengatakan bahwa komunikasi mereka dengan pesawat itu sudah terputus sejak beberapa menit yang lalu. Kembali ke pesawat ketika Truman sedang mencari keberadaan Frank, ia pun bertemu dengan Paul yang mengajaknya untuk turun ke bagian kargo karena ada kemungkinan bahwa Frank sedang bersembunyi di sana, sehingga pada akhirnya mereka berdua mencoba turun ke bagian kargo sambil menyiapkan senjata mereka. Perlahan-lahan mereka berdua berusaha mengecek tempat itu satu persatu, tetapi entah mengapa mereka tak menemukan apapun di sana. Bahkan Paul juga tak bisa menemukan keberadaan zombie yang dikatakan oleh Randy sebelumnya. Lalu saat mereka menemukan lubang ventilasi yang sudah terbuka, Paul pun mencoba masuk ke dalam sana dan tanpa disadari tiba-tiba salah satu zombie berusaha menyerang dirinya hingga Paul terpaksa menembaki zombie tersebut. Sementara itu, di ruangan kargo, Truman juga diserang oleh salah satu zombie, yang mana hal itu membuat dirinya tak sengaja menembakkan pistol ke arah atas dan membuat salah seorang pramugari terluka cukup parah akibat terkena tembakan dari Truman. Setelah kejadian itu, Emily berusaha menenangkan para penumpang yang lain agar mereka semua tak merasa panik. Dan ketika ia mencoba menghubungi Ray, tanpa disadari, ia malah diserang oleh zombie Dr. Kelly yang ternyata berhasil keluar dari kargo melalui saluran ventilasi.
Randy yang mendengar teriakan Emily pun langsung menembaki zombie yang ada di dalam ventilasi agar para zombie itu tak naik ke bagian kabin pesawat yang berisi banyak penumpang. Namun siapa sangka para zombie itu justru muncul dari balik kaca toilet dan langsung menyerang Kara yang sedang berada di sana. Keadaan pun menjadi semakin kacau saat Peter dan Tony yang hendak menyelamatkan Kara juga diserang oleh para zombie. Bahkan Stacy yang mencoba membantu mereka berdua pun tergigit oleh salah satu zombie hingga membuat semua orang menjadi semakin panik dan ketakutan. Salah satu pramugari bernama Megan kemudian melaporkan tentang kejadian itu pada Ray. Lalu setelah Ray sadar bahwa orang-orang yang melakukan penyerangan itu mirip dengan zombie yang diceritakan oleh Randy sebelumnya, Ray pun langsung menyuruh Megan untuk menenangkan para penumpang yang lain karena ia sebentar lagi akan mendaratkan pesawatnya secara darurat. Di sisi lain, ketika Randy sedang mengunci ventilasinya, tiba-tiba Emily yang kini sudah berubah menjadi zombie langsung menggigit Randy hingga ia terluka cukup parah. Sementara Dr. Bennett yang ketakutan meminta Ray untuk segera membukakan pintunya agar ia bisa bersembunyi ke dalam ruangan kokpit karena ia tak ingin dirinya terinfeksi oleh wabah zombie tersebut. Tanpa disadari, tiba-tiba pesawat kembali mengalami turbulensi brutal yang mana hal itu membuat beberapa penumpang terjatuh dan di saat yang bersamaan, tiba-tiba para zombie berhasil menjebol lantai kabin hingga akhirnya salah satu penumpang pun menjadi makanan empuk bagi para zombie kelaparan itu. Lalu ketika Megan hendak kabur, ia malah dicegat oleh Stacy yang kini sudah terinfeksi oleh wabah virus zombie. Tetapi untungnya Frank datang untuk menyelamatkannya dan Frank pun mengajak Megan untuk segera pergi dari sana karena sepertinya seluruh penumpang yang ada di kelas ekonomi kini sudah berubah menjadi zombie. Sementara itu di kabin bagian depan, seorang biarawati mencoba menyelamatkan salah satu penumpang yang sedang ditarik oleh para zombie. Namun sayangnya ia malah ikut ditarik hingga kakinya pun copot gara-gara dimukbang oleh para zombie tersebut. Di sisi lain, si pimpinan militer sebut saja Pak Agus akhirnya mendapat kabar dari Markas Angkatan Udara bahwa mereka telah berhasil menemukan keberadaan pesawat yang ditumpangi oleh Dr. Bennett. Dan karena mereka tak bisa menghubungi sang pilot, Pak Agus pun tak punya pilihan lain selain mengirimkan sebuah pesawat jet untuk menghancurkan pesawat itu. Tak peduli meski di dalamnya masih ada beberapa orang yang selamat. Awalnya, si bawahan presiden sebut saja Pak Yono ini tak setuju dengan keputusan Pak Agus karena menurutnya mereka tak bisa mengorbankan orang-orang di pesawat itu begitu saja. Tetapi di sana si ilmuwan sebut saja Pak Yoga ini mengatakan jika mereka tak segera menghentikannya, maka ada kemungkinan bahwa wabah virus zombie yang ada di pesawat itu akan menyebar dan memakan lebih banyak korban jiwa. Dengan terpaksa, Pak Yono pun akhirnya menyetujui permintaan dari Pak Agus untuk melakukan serangan pada pesawat tersebut. Sehingga tanpa berlama-lama, Pak Agus pun langsung menghubungi pihak Angkatan Udara sambil meminta mereka untuk melakukan serangan pada pesawat yang ditumpangi oleh Dr. Bennett. Kembali ke pesawat, Billy dan beberapa penumpang kelas bisnis tampaknya masih belum tahu bahwa seluruh orang yang ada di kelas ekonomi kini sudah terinfeksi oleh wabah virus zombie. Dan ketika zombie Emily datang, Billy pun secara refleks langsung memukulnya dengan tongkat golf, yang mana hal itu membuktikan bahwa ia benar-benar seorang pemain golf profesional. Meski begitu, Billy khawatir karena ia mengira bahwa dirinya sudah melukai seseorang, namun setelah ia sadar bahwa Emily kini sudah bukan manusia lagi, ia pun langsung menggunakan senjata miliknya untuk menembaki para zombie yang mencoba menyerangnya. Di sana, Billy sempat bertemu dengan Truman dan Paul yang mengajak Billy untuk membantu membersihkan para zombie karena ia juga memiliki senjata. Tetapi sayangnya Billy tak bisa membantu mereka karena ia harus melindungi istrinya yang masih tertinggal di kabin kelas bisnis. Dr. Bennett kemudian mengajak Billy dan yang lain untuk masuk ke dalam ruangan ventilasi karena mereka mengira bahwa tempat itu merupakan tempat teraman untuk bersembunyi dari serangan para zombie. Namun saat pesawat kembali mengalami turbulensi, salah satu dari mereka malah terjatuh di bagian kabin kelas ekonomi dan langsung dimukbang oleh para zombie yang ada di sana. Sementara itu, saat Randy tersadar, ia meminta Ray untuk segera membukakan pintu kokpitnya, tetapi setelah Ray membiarkan Randy masuk, ia malah berubah menjadi zombie dan langsung menyerang Ray, sehingga pesawat itu kini berganti ke mode autopilot. Akibat kejadian itu, pesawat pun sempat berguncang hebat yang mana hal itu membuat Dr. Bennett tak sengaja terjatuh ke dalam ruangan kargo yang kini sudah berubah menjadi sarang zombie dan pada akhirnya ia pun dimukbang oleh seluruh zombie yang ada di sana.
Di sisi lain, ketika Truman dan Paul mencoba mengalahkan para zombie, mereka menyadari bahwa jumlah zombie itu ternyata terlalu banyak. Lalu saat mereka bertemu dengan Frank dan Megan, tanpa berlama-lama, mereka langsung memblokir pintunya dengan berbagai macam barang, agar para zombie yang sedang membrutal itu tak bisa menyerang mereka. Sayangnya, semua itu tak cukup untuk melindungi mereka dari serangan para zombie, dan karena mereka juga mulai kehabisan peluru, Truman pun menyuruh Megan untuk menghubungi Ray, berharap ia bisa segera mendaratkan pesawatnya. Namun tak ada seorang pun yang menjawab panggilan itu, karena Ray kini sudah dimukbang oleh zombie Randy. Tak lama kemudian, tiba-tiba terdengar suara dari ruangan ventilasi, dan ternyata suara itu berasal dari Billy dan juga Anna, yang berhasil selamat dari serangan para zombie. Lalu mereka pun mulai memikirkan rencana apa yang bisa mereka lakukan untuk menyelamatkan diri, karena sepertinya hanya mereka berenamlah yang masih belum terinfeksi oleh wabah zombie. Mereka pun berencana pergi ke ruangan kokpit agar mereka bisa mendaratkan pesawatnya, tetapi sayangnya untuk bisa ke ruangan kokpit, mereka harus melewati kabin pesawat yang berisi banyak sekali zombie, sehingga Truman berencana mengambil senjata milik sang penjaga terlebih dahulu, yang sempat ia lihat saat ia dan Paul berada di ruangan kargo. Namun karena ruangan itu kini sudah dipenuhi oleh banyak sekali zombie, Truman pun mencoba mengumpulkan seluruh bahan kimia yang ia temukan di sana, agar ia bisa meledakkan para zombie yang ada di ruangan kargo dengan bahan kimia tersebut. Dan setelahnya ia pun langsung turun ke ruangan kargo untuk mengambil senjata milik sang penjaga. Ketika Truman sedang mengambil senjata dan amunisinya, tiba-tiba beberapa zombie yang selamat dari ledakan mencoba menyerang dirinya, dan meski ia hampir dikepung oleh beberapa zombie, Truman akhirnya berhasil keluar dari ruangan kargo sambil membawa senjata SMG beserta amunisinya. Di saat yang bersamaan, sebuah pesawat jet mulai mendekat ke arah pesawat mereka. Lalu saat Truman melihat pesawat itu, tiba-tiba ia mengatakan bahwa mereka tak punya banyak waktu lagi, karena pesawat itu sepertinya tidak datang untuk menyelamatkan mereka, melainkan pesawat itu sedang bersiap-siap untuk melakukan serangan. Jika mereka bisa memberitahukan pada pilot pesawat jet tersebut bahwa mereka masih hidup, ada kemungkinan bahwa pesawat itu tidak akan menyerang mereka, sehingga kini mereka harus bergegas pergi ke ruangan kokpit agar mereka bisa menggunakan alat komunikasi yang ada di sana untuk menghubungi si pilot pesawat jet. Setelah semuanya siap, tanpa berlama-lama, mereka pun langsung melawan para zombie yang ada di kabin. Namun sepertinya mereka cukup kesulitan karena para zombie itu terlalu banyak dan mereka juga muncul dari berbagai arah. Sayangnya, Billy dan Anna sempat tergigit oleh zombie, dan karena mereka berdua tak punya banyak waktu lagi, Billy pun menyuruh Truman dan yang lain untuk segera masuk ke dalam ruangan kokpit, sementara mereka berdua mencoba memancing para zombie itu ke arah lain. Tak lama kemudian, saat Billy dan Anna sudah dikepung oleh banyak sekali zombie, Billy yang tak ingin berubah menjadi zombie pun memutuskan untuk membuka pintu pesawat, yang mana hal itu membuat seluruh zombie di dalam kabin mulai tersedot keluar dari pesawat. Di sisi lain, setelah Truman dan kawan-kawan berhasil masuk ke dalam kokpit, tanpa berlama-lama, Frank langsung menggunakan alat komunikasi untuk menghubungi si pilot pesawat jet, berharap ia mau menghentikan serangannya. Namun sayangnya mereka tak tahu bahwa alat komunikasinya sudah rusak, sehingga mereka tak bisa menghubungi si pilot pesawat jet. Lalu ketika pesawat jet itu mulai melancarkan serangan, Truman dan Frank berusaha mengendalikan pesawatnya agar mereka bisa menghindari serangan tersebut, tetapi sayangnya mereka gagal karena rudal itu berhasil mengenai bagian tengah pesawat. Tanpa disadari, salah satu zombie yang terlempar dari pesawat malah mengenai si pilot pesawat jet, dan seketika pesawat itu pun langsung meledak. Sementara Truman dan Frank berusaha mengendalikan pesawat itu, hingga mereka pun berhasil mendarat dengan selamat. Di akhir film, Truman, Megan, Paul, dan juga Frank mencoba pergi ke kota terdekat, berharap mereka bisa menemukan sebuah warung pecel atau warung padang, karena perjuangan melawan zombie di pesawat membuat mereka berempat merasa sangat lapar. Namun tanpa disadari, ternyata beberapa zombie juga berhasil selamat dari kejadian tersebut, dan jika para zombie ini berhasil sampai ke kota, ada kemungkinan bahwa wabah virus zombie yang sangat mematikan akan menyebar ke seluruh dunia dan membuat peradaban umat manusia terancam punah. Lalu film pun tamat. Oke lah, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga kalian semua terhibur. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara klik tombol subscribe lalu nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini. See you on the next video dan sampai jumpa.